nggak sih kamu merasa aneh? Seseorang terus muncul di pikiranmu tanpa alasan yang jelas. Kamu sudah mencoba melupakannya, sibuk dengan banyak hal, tapi tetap saja wajahnya, senyumnya, bahkan suaranya seperti hidup di dalam kepalamu. Apakah ini pertanda dia juga sedang memikirkanmu? Atau mungkin ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rindu biasa? Tenang, kamu tidak sendirian. Karena dalam video ini, kita akan mengungkap 12 arti tersembunyi ketika seseorang terus muncul di pikiranmu dari sisi cinta, energi batin, hingga makna spiritual yang mungkin sedang berusaha disampaikan oleh alam semesta kepadamu. Siapkan hati dan pikiranmu. Karena setelah menonton ini, kamu mungkin akan memahami alasan sebenarnya kenapa dia begitu sulit keluar dari pikiranmu. 1. Kalian pernah bersama di kehidupan sebelumnya. Pernahkah kamu merasa sangat terhubung dengan seseorang, padahal kalian baru saja mengenal satu sama lain? Atau mungkin kamu terus-menerus memikirkannya tanpa tahu alasannya, seolah ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian? Dalam pandangan spiritual dan kepercayaan reinkarnasi, hal seperti ini bisa menjadi tanda bahwa kalian pernah memiliki ikatan di kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya tidak selalu berarti kalian pernah menjadi pasangan. Bisa jadi kalian adalah sahabat dekat saudara, atau bahkan memiliki hubungan yang rumit yang belum selesai secara emosional. Energi dari masa lalu itu bisa terbawa ke kehidupan sekarang, dan muncul sebagai perasaan familiar, kenyamanan, atau justru kegelisahan yang muncul setiap kali kamu mengingatnya. Pikiranmu seolah terus kembali padanya, bukan karena kamu sengaja, tapi karena jiwamu mengenal jiwanya. Banyak orang melaporkan bahwa mereka merasakan déjà vu, atau koneksi batin yang kuat saat bertemu seseorang tertentu. Ini bisa menjadi petunjuk bahwa hubungan kalian tidak dimulai di kehidupan ini, melainkan sudah terjalin jauh sebelumnya. Meskipun tidak semua orang percaya pada kehidupan sebelumnya, pengalaman ini seringkali terasa sangat nyata dan tak bisa dijelaskan secara logika. Maka ketika seseorang terus muncul di pikiranmu tanpa sebab yang jelas, jangan abaikan kemungkinan bahwa ada ikatan spiritual yang belum selesai dan kini muncul kembali untuk disadari, diperbaiki, atau dilanjutkan. 2. Dia sangat mencintaimu. Ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, bisa jadi itu karena cinta yang dia rasakan kepadamu begitu dalam dan kuat, meskipun tidak selalu dia tunjukkan secara langsung. Energi cinta, menurut banyak kepercayaan dan teori spiritual, bisa terpancar dari satu orang ke orang lain, bahkan tanpa kehadiran fisik atau komunikasi. Perasaan itu seperti getaran yang bergerak dalam frekuensi tertentu. Dan jika kamu peka, kamu bisa merasakannya sebagai ingatan, perasaan hangat, atau bahkan dorongan untuk tiba-tiba memikirkannya. Cinta yang tulus seringkali tak membutuhkan kata-kata. Seseorang bisa mencintaimu diam-diam, memperhatikanmu dari jauh, dan menyimpan perasaan itu dalam-dalam. Tetapi karena cintanya begitu kuat dan tulus, energinya menembus ruang dan waktu, dan kamu pun menangkap sinyal itu secara tidak sadar. Kamu mungkin tak tahu mengapa wajahnya terus muncul di benakmu, atau kenapa kamu merasa seolah dia memanggilmu dalam hati, padahal tak ada interaksi sama sekali. Tapi itulah keajaiban cinta. Ia bekerja secara misterius, dan seringkali membentuk koneksi batin tanpa kita sadari. Perasaan ini bukan halusinasi atau sekadar khayalan. Dalam banyak kasus, seseorang yang terus muncul dalam pikiranmu bisa jadi benar-benar mencintaimu dalam diam. Dan meskipun kamu tak bisa melihat cintanya secara fisik, kamu bisa merasakannya melalui pikiran yang tak pernah lepas darinya. Jika ini terjadi, jangan langsung mengabaikannya. Bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hatimu sedang menangkap getaran cinta yang dikirim oleh seseorang yang benar-benar peduli dan mencintaimu dari kejauhan. 3. Dia sering memikirkanmu. Pikiran manusia memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa saling terhubung tanpa disadari. Ketika seseorang sering memikirkanmu dengan intens, ada kemungkinan energinya tersalurkan kepadamu, sehingga kamu pun tiba-tiba memikirkannya tanpa alasan yang jelas. Ini seperti getaran halus yang tertangkap oleh alam bawah sadarmu. Kamu bisa saja sedang beraktivitas seperti biasa, namun wajah atau kenangan tentangnya tiba-tiba muncul begitu saja. Dalam teori Law of Attraction dan konsep telepati emosional, pikiran seseorang yang sangat kuat dapat memengaruhi orang lain yang ada di frekuensi yang sama. Semakin dalam dan sering seseorang memikirkanmu, baik karena rindu, cinta, atau bahkan penyesalan, semakin besar pula kemungkinan kamu akan merasakan kehadirannya di pikiranmu, meski tidak sedang berkomunikasi. Ini terjadi karena energi dari pikiran itu tidak menghilang, melainkan bergerak dan bisa sampai ke orang yang menjadi fokusnya. Jadi
Jadi jika kamu merasa dia terus muncul di pikiranmu, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Mungkinkah dia juga sedang memikirkanmu? Bisa jadi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan resonansi batin yang sedang terjadi tanpa kalian sadari. Dan semakin kuat dia memikirkanmu, semakin besar peluang kamu ikut terseret dalam arus pikirannya, karena koneksi itu diam-diam terbangun. 4. Twin flame atau soulmate. Jika seseorang terus muncul di pikiranmu tanpa henti, bahkan ketika kamu mencoba mengalihkan perhatian, bisa jadi dia adalah twin flame atau soulmate-mu. Keduanya memiliki arti yang berbeda, namun sama-sama menggambarkan hubungan yang sangat kuat dan mendalam secara spiritual. Soulmate adalah seseorang yang memiliki ikatan jiwa denganmu. Bisa dalam bentuk pasangan, sahabat, atau orang yang mengajarkan pelajaran penting dalam hidup. Sementara twin flame adalah cerminan jiwamu sendiri, seolah-olah kalian adalah satu jiwa yang terbelah menjadi dua. Ketika kamu bertemu atau terkoneksi dengan twin flame, perasaan yang muncul sangat intens. Bahkan saat kalian terpisah, pikirannya tetap hidup dalam benakmu. Kamu bisa merasakannya dalam bentuk kerinduan yang sulit dijelaskan, kegelisahan yang datang tiba-tiba, atau perasaan seperti ada sesuatu yang belum lengkap dalam dirimu. Twin flame memiliki energi yang sangat kuat, dan ketika kalian berada di dimensi kehidupan yang sama, pikirannya bisa sangat mendominasi. Begitu juga dengan soulmate. Meskipun tidak selalu menjadi pasangan hidup, kehadirannya membawa ketenangan dan rasa rumah yang tak bisa didapatkan dari orang lain. Dan karena jiwa kalian pernah terhubung di level yang sangat dalam, pikiranmu bisa terus terikat dengannya, meskipun secara fisik kalian berjauhan atau bahkan belum pernah dekat. 5. Pertanda jodoh. Ada kalanya seseorang muncul terus-menerus di pikiranmu bukan karena obsesi, bukan pula karena masa lalu, melainkan karena dia memang bagian dari masa depanmu. Perasaan yang tidak bisa kamu jelaskan, bayangan tentangnya yang datang begitu saja, atau dorongan hati untuk terus memikirkannya bisa jadi adalah petunjuk dari alam semesta, bahwa dia adalah bagian dari takdirmu. Banyak orang yang sebelum bertemu jodohnya justru sering merasa gelisah karena terus memikirkan sosok yang belum jelas arah hubungannya. Namun ketika mereka mengikuti suara hati itu, jalan menuju pertemuan pun terbuka sedikit demi sedikit. Pikiran yang terus terisi olehnya bisa menjadi sinyal batin bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk pertemuan besar, atau bahwa kamu dan dia sedang dituntun ke arah yang sama oleh kekuatan yang lebih tinggi. Meski kamu mungkin belum yakin atau tidak berani mengharapkan terlalu banyak, tapi jika nama dan wajahnya terus muncul di benakmu secara alami, bisa jadi itu adalah pertanda kuat bahwa dia bukan orang biasa, melainkan seseorang yang telah ditulis untuk hadir dalam kisah hidupmu. 6. Alam bawah sadarmu ingin menyampaikan pesan. Seringkali, saat seseorang terus muncul di pikiranmu, itu bukan hanya karena dia ada di luar sana memikirkanmu, tetapi karena alam bawah sadarmu sedang mencoba memberitahu sesuatu yang penting. Alam bawah sadar adalah bagian dari dirimu yang menyimpan perasaan terdalam, kenangan yang belum selesai, serta kebutuhan emosional yang mungkin belum kamu sadari secara sadar. Dan kadang, cara alam bawah sadar berkomunikasi bukan lewat kata-kata, melainkan lewat bayangan orang-orang tertentu yang terus hadir dalam pikiran. Mungkin ada sesuatu yang pernah kamu rasakan terhadap orang itu. Entah rasa bersalah, rindu yang belum terucap, cinta yang belum tuntas, atau bahkan luka yang kamu pikir sudah sembuh. Tapi ternyata tidak. Alam bawah sadarmu menyimpannya rapat-rapat, dan kini mulai mengangkatnya ke permukaan. Hadirnya dia secara terus-menerus dalam pikiran bisa jadi adalah panggilan dari dalam dirimu sendiri, agar kamu menyadari ada emosi yang belum kamu selesaikan. Bisa juga ini adalah sinyal bahwa kamu sedang berada di titik hidup yang membuatmu butuh makna, kejelasan, atau arah. Dan orang yang kamu pikirkan itu mungkin pernah mewakili sesuatu yang penting dalam hidupmu. Harapan, ketenangan, atau bahkan luka yang membentuk siapa dirimu sekarang. Jadi saat dia muncul lagi dan lagi, jangan langsung mengabaikannya. Coba dengarkan, rasakan, dan renungkan. Mungkin ada pesan tersembunyi dari dalam dirimu yang sedang menunggu untuk dipahami. 7. Kamu sedang berada di frekuensi yang sama dengannya. Pikiran dan perasaan manusia memiliki frekuensi energi tertentu, mirip seperti gelombang radio. Ketika kamu dan seseorang berada pada frekuensi emosional atau spiritual yang sama, kalian bisa saling terhubung secara tidak sadar, bahkan dari jarak jauh. Inilah yang menyebabkan kamu terus memikirkannya, dan mungkin dia pun sedang merasakan hal yang sama. Kondisi ini bisa terjadi saat kalian sedang mengalami hal yang mirip. Misalnya, sama-sama sedang merindukan, sedang merasa kosong,
atau justru sedang bertumbuh secara batin. Dalam momen seperti itu, getaran energi kalian menjadi selaras. Hasilnya, kamu bisa menangkap sinyal darinya tanpa harus berkomunikasi langsung. Kamu tiba-tiba merasa ingin tahu kabarnya, ingin menghubunginya, atau hanya merasa ada sesuatu yang terkait dengan dirinya tanpa tahu alasannya. Fenomena ini sering dijelaskan dalam spiritualitas sebagai energetic resonance atau resonansi energi. Artinya, saat dua jiwa memiliki vibrasi yang mirip atau selaras, mereka bisa saling menyentuh meskipun tidak bersentuhan secara fisik. Maka ketika kamu merasa dia muncul terus dalam pikiran, bisa jadi itu bukan karena kamu yang mengingat, tetapi karena kalian sedang saling terhubung pada tingkat energi yang lebih dalam, lebih halus, dan sulit dijelaskan oleh logika biasa ini. Jadi jika kamu merasa seperti sedang dihubungkan secara tak terlihat dengannya, itu bisa jadi bukan kebetulan. Bisa saja kamu dan dia sedang berada dalam momen yang sama, dan alam semesta sedang menunjukkan bahwa koneksi itu nyata. 8. Ada urusan yang belum selesai. Ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, bisa jadi itu adalah pertanda kuat bahwa ada sesuatu yang belum tuntas antara kamu dan dia. Ini bukan hanya soal hubungan romantis. Bisa berupa kata-kata yang belum sempat terucap, perasaan yang belum tersampaikan, luka yang belum sembuh, atau bahkan janji yang tak pernah ditepati. Pikiranmu berulang kali kembali padanya karena secara batin, jiwamu merasa ada pintu yang belum ditutup dengan baik. Perasaan menggantung seperti ini bisa membekas sangat dalam, dan tanpa disadari, memengaruhi pikiran dan emosimu setiap hari. Kamu bisa saja mencoba melupakannya, mengalihkan diri, atau bahkan menjauh sejauh mungkin. Tapi jika masalah atau perasaan itu belum kamu hadapi secara jujur, bayangan tentangnya akan terus datang. Semakin kamu menolak untuk menghadapinya, semakin kuat pikiranmu mencoba mengingatkanmu lewat cara yang paling halus, dengan terus menghadirkan sosoknya dalam benakmu. Urusan yang belum selesai tidak selalu berarti kamu harus kembali padanya atau memperbaiki hubungan yang rusak. Kadang, menyadari bahwa ada luka yang perlu dimaafkan, atau menerima bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan seperti yang kamu harapkan, adalah bentuk penyelesaian itu sendiri. Yang penting, kamu memberi ruang untuk menyadari apa yang belum selesai, agar hatimu bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang yang terus mengganggu pikiranmu. 9. Hatinya sedang memanggilmu. Dalam kepercayaan spiritual, hati memiliki cara tersendiri untuk memanggil seseorang. Bukan lewat suara, tetapi lewat energi dan getaran jiwa. Jika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi itu bukan sekadar dari dirimu sendiri, tetapi karena hatinya sedang memanggilmu. Entah dia sedang merindukanmu, merasa kehilangan, atau berada dalam kondisi emosional tertentu yang membuat pikirannya terus tertuju padamu. Energi itu lalu terpancar dan kamu pun menangkapnya tanpa sadar. Panggilan hati seperti ini biasanya terasa berbeda. Kamu mungkin merasa gelisah tanpa alasan, tiba-tiba ingin tahu keadaannya, atau merasa terdorong untuk menghubunginya meskipun kalian sudah lama tidak berbicara. Ini bukan sekadar memori yang muncul, tapi seperti ada sinyal lembut yang menyentuh batinmu. Seolah kamu dibisikkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Banyak yang percaya bahwa ikatan batin seperti ini muncul dari hubungan emosional yang dalam, bahkan jika tidak pernah diucapkan secara terbuka. Maka jika kamu merasa terus-menerus memikirkannya dengan intens, pertimbangkan kemungkinan bahwa itu adalah respons terhadap panggilan hatinya. Kadang, seseorang tidak tahu bagaimana menyampaikan rindu atau perasaannya secara langsung. Dan akhirnya, hatinya sendiri yang mencari jalan untuk sampai kepadamu. 10. Kamu terobsesi padanya. Meskipun terdengar menyakitkan, ada kalanya seseorang yang terus muncul di pikiranmu bukan karena ikatan batin, cinta sejati, atau takdir, tetapi karena kamu sedang terjebak dalam obsesi. Obsesi bisa tumbuh dari rasa kehilangan yang besar, harapan yang tak kunjung terpenuhi, atau keinginan yang terlalu kamu pertahankan. Kamu terus membayangkannya, berharap sesuatu berubah, atau berandai-andai jika waktu bisa diputar kembali. Semua ini menciptakan lingkaran pikiran yang sulit diputus. Berbeda dengan cinta yang memberikan ketenangan, obsesi justru melelahkan. Ia menguras energi, mengganggu fokus, dan kadang membuatmu lupa mencintai dirimu sendiri. Kamu merasa sulit tidur, sulit bahagia tanpa kehadirannya, atau bahkan kehilangan arah ketika dia tidak memberi kabar. Ketika kamu terus memikirkannya dan merasa tergantung pada pikiran itu, kamu perlu bertanya, apakah ini cinta? Atau aku hanya takut melepaskan? Menyadari bahwa kamu mungkin sedang terobsesi bukan berarti kamu lemah.
Justru itu langkah awal untuk membebaskan dirimu dari keterikatan yang menyakitkan. Karena cinta yang sehat seharusnya menenangkan, bukan menyiksa. Dan jika pikiran tentangnya membuatmu semakin kehilangan kendali atas hidupmu sendiri, mungkin saatnya kamu belajar melepaskan demi kedamaianmu sendiri. 11. Alam semesta sedang mengujimu. Terkadang, ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, itu bukan karena kamu harus bersamanya, melainkan karena alam semesta sedang mengujimu. Kehadiran sosok itu di benakmu bisa jadi bukan tanda cinta yang harus dipertahankan, tapi ujian untuk melihat apakah kamu sudah benar-benar belajar melepaskan, memaafkan, atau menyembuhkan dirimu sendiri. Alam semesta sering menggunakan perasaan dan kenangan sebagai cermin, agar kamu bisa melihat apa yang sebenarnya masih kamu simpan di dalam hati. Mungkin kamu masih terikat pada harapan yang belum selesai, atau ada bagian dari dirimu yang belum benar-benar ikhlas menerima kenyataan. Pikiran tentangnya datang bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk mengajarkan sesuatu. Kadang, seseorang hadir dalam hidup kita bukan untuk selamanya, tapi untuk membantu kita tumbuh. Dan setelah itu, kita diuji apakah mampu melepaskannya dengan damai, atau justru tetap terikat pada bayangan masa lalu. Jadi jika wajahnya terus muncul dalam pikiran, jangan buru-buru menganggapnya sebagai takdir. Mungkin ini hanyalah fase yang perlu kamu lalui agar jiwamu lebih kuat, hatimu lebih tenang, dan kamu bisa belajar mencintai tanpa harus memiliki. 12. Ada koneksi spiritual yang belum selesai. Ketika seseorang terus hadir di pikiranmu meski waktu telah berlalu dan jarak sudah memisahkan, bisa jadi ada koneksi spiritual yang masih mengikat kalian berdua. Hubungan semacam ini sering disebut sebagai spiritual cord, semacam tali energi yang menghubungkan dua jiwa yang pernah saling terhubung secara mendalam. Ikatan ini tidak mudah hilang, karena ia terbentuk bukan hanya dari interaksi fisik, tetapi dari perasaan, doa, dan energi yang pernah kalian tukarkan satu sama lain. Koneksi spiritual yang belum selesai biasanya terasa kuat dan sulit dijelaskan secara logis. Kamu mungkin merasa bisa merasakan suasana hatinya, tiba-tiba teringat tanpa alasan, atau bahkan bermimpi tentangnya berulang kali. Semua itu adalah tanda bahwa masih ada energi di antara kalian yang belum terselesaikan. Bisa jadi kamu belum benar-benar melepaskan, atau mungkin dia pun masih memegang kenangan dan perasaan yang sama terhadapmu. Untuk menenangkan koneksi ini, kamu tidak harus menghapusnya, tetapi bisa menyembuhkannya. Doakan yang terbaik untuknya, lepaskan dengan cinta, dan izinkan energi kalian menemukan kedamaiannya masing-masing. Karena terkadang, satu-satunya cara untuk menjaga koneksi spiritual tetap murni adalah dengan membiarkannya beristirahat dalam ketenangan, bukan terus terikat oleh kerinduan yang tak berujung. Sekarang kamu sudah tahu, ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, itu bukan selalu kebetulan. Ada makna, energi, bahkan pelajaran yang mungkin sedang ingin disampaikan alam semesta kepadamu. Entah karena dia mencintaimu, karena ada koneksi spiritual yang belum selesai, atau mungkin karena kamu sendiri sedang diajak untuk menyembuhkan bagian hatimu yang terluka. Apapun alasannya, jangan biarkan pikiran tentangnya membuatmu terjebak. Rasakan, pahami, lalu lepaskan dengan tenang. Karena jika memang dia ditakdirkan untukmu, semesta akan menemukan caranya untuk mempertemukan kalian di waktu yang tepat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita dan makna lain tentang cinta, batin, dan hubungan jiwa. Karena setiap perasaan yang kamu rasakan selalu punya alasan.